Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Intan Purwanti, Joy Cynthia, Nadia Syarfina, Nimade Anjani, dan Novika. Kami dari kelompok 7 menjelaskan mengenai implementasi konsep TRIPS dalam lingkup hukum nasional di bidang paten. Baik, selanjutnya yang pertama mengenai pendahuluan akan dijelaskan oleh Novika. Dipersilakan. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pendahuluan. Hak kekayaan intelektual di Indonesia sudah dikenal sebenarnya sejak zaman Hindia Belanda. Hal ini dikarenakan karena Indonesia merupakan negara jajahan Belanda, sehingga hukum yang berlaku di negara Belanda berlaku juga di negara Indonesia berdasarkan asas konkordansi. Peraturan dalam bidang hak kekayaan intelektual pada masa itu terdiri dari yang pertama adalah Outerwets tahun 1912 atau Undang-Undang Hak Pengarang, Undang-Undang Hak Cipta berdasarkan Statblad 1912 sampai 600. Kemudian yang kedua ada Reglement Industrial Eigendom Kolonial tahun 1912, yaitu peraturan hak milik industrial kolonial. Yang ketiga adalah Octrowet 1910 atau Undang-Undang Paten tahun 1910. Untuk pengaturan di Indonesia, sebenarnya Undang-Undang Paten sudah ada sejak tahun 1989, yaitu dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 tahun 1989 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 1991. Pengesahan undang-undang ini mengakhiri perdebatan panjang tentang seberapa pentingnya sistem paten, kemudian manfaatnya bagi bangsa Indonesia. Perangkat hukum di paten dianggap perlu untuk memberikan perlindungan hukum dalam mewujudkan suatu iklim yang lebih baik bagi kegiatan penemuan teknologi. Selain itu, dengan adanya payung hukum tersebut, diharapkan dapat menarik investasi asing dan mempermudah masuknya teknologi ke dalam negeri. Perkembangan selanjutnya dalam bidang hak di Indonesia adalah dengan bergabungnya Indonesia menjadi anggota WTO. Maka pengaturan hukum nasionalnya pun harus menyesuaikan dengan ketentuan TRIPS yang merupakan bagian dari WTO Agreement. Khusus di bidang paten di Indonesia saat ini berlaku Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten. Bagaimanakah ketentuan TRIPS, tujuan dan isinya, serta bagaimanakah implementasinya TRIPS dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 akan dilanjutkan dan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai persetujuan TRIPS memberi mandat prinsip yang terdapat dalam prinsip GATT, antara lain yang pertama, Most Favored Nation atau non-diskriminasi. Prinsip ini menyatakan bahwa perdagangan internasional antara anggota GATT harus dilakukan secara non-diskriminatif. Yang kedua adalah National Treatment. Prinsip ini melarang perbedaan perlakuan antara barang asing dan barang domestik, yang berarti bahwa pada saat suatu barang impor telah masuk ke pasaran dalam negeri, suatu anggota setelah melalui daerah pabean serta membayar bea masuk, maka barang impor tersebut harus diberlakukan tidak lebih buruk dari barang dalam negeri itu sendiri. Kemudian, terdapat prinsip-prinsip dasar dari persetujuan TRIPS atau TRIPS Agreement. Yang pertama, negara anggota dalam merumuskan dan mengubah hukum nasional diharapkan konsisten dengan ketentuan perjanjian TRIPS, yaitu dengan menetapkan standar minimum untuk memberi perlindungan dan penegakan hukum HKI di negara-negara anggota. Yang kedua, negara anggota harus terus konsisten dengan ketentuan TRIPS untuk dapat menanggulangi penyalahgunaan hak kekayaan intelektual oleh pemegang hak atau resor dalam praktik yang tidak wajar yang menghambat perdagangan atau proses alih teknologi secara internasional. Yang ketiga, masing-masing negara anggota harus memberikan perlindungan kepada warga negara dari negara peserta lainnya. Negara-negara anggota diharuskan memberikan perlindungan hak kekayaan intelektual yang sama kepada warga negara anggota lainnya. Yang keempat, penegakan hukum yang ketat disertai dengan mekanisme perselisihan sengketa yang diikuti dengan hak bagi negara yang dirugikan untuk mengambil tindakan secara silang. Kemudian mengenai tujuan persetujuan TRIPS atau TRIPS Agreement, bertujuan untuk melindungi dan menegakkan hukum hak milik intelektual guna mendorong timbulnya inovasi, pengalian serta penyebaran teknologi dengan cara menciptakan kesejahteraan sosial dan ekonomi serta berkeseimbangan antara hak dan kewajiban. Isi dari persetujuan TRIPS atau TRIPS Agreement itu sendiri dibagi menjadi 7 bagian. Bagian yang pertama membahas mengenai ketentuan umum dan prinsip dasar. Bagian kedua, standar ketersediaan, lingkup, dan penggunaan hak milik intelektual. Bagian ketiga, penegakan hak milik intelektual. Yang keempat,
Pemerolehan dan pemeliharaan hak milik intelektual dan prosedur antar para pihak. Bagian yang kelima, pencegahan dan penyelesaian perselisihan. Bagian keenam, pengaturan peralihan. Dan bagian yang ketujuh, pengaturan kelembagaan dan ketentuan penutup. Dan selanjutnya, membahas mengenai paten akan dibahas oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang paten. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya atau temuannya dalam bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu, dengan melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik dalam bidang teknologi dan dapat berupa produk atau proses atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Selanjutnya, suatu invensi atau penemuan dapat diberikan paten apabila invensi tersebut memenuhi 3 unsur berikut. Yang pertama adalah kebaruan, yang kedua adalah langkah-langkah inventif, yang terakhir adalah dapat ditetapkan dalam industri. Selanjutnya, prinsip utama dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten ada 5. Yang pertama adalah paten hanya terkait dengan invensi dalam bidang teknologi yang berisikan pemecahan masalah. Yang kedua adalah perlindungan hukum terhadap invensi dalam bidang teknologi didasarkan atas permohonan. Yang ketiga adalah pendaftaran paten bersifat teritorial. Keempat, pihak yang mendaftar pertama kali yang akan dianggap sebagai pemilik invensi. Yang terakhir, paten dapat dialihkan kepemilikannya. Implementasi TRIPS dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten. Implementasi persetujuan TRIPS dalam hukum nasional Indonesia menggunakan The Enforcement School. Persetujuan TRIPS menerapkan full compliance yang menjadi syarat minimal bagi negara-negara anggota yang meratifikasi persetujuan TRIPS. Berkaitan dengan syarat minimal tersebut, Indonesia harus mematuhi seluruh ketentuan dalam persetujuan TRIPS. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya mengenai keselarasan dalam ketentuan dan bunyi pasal dari TRIPS Agreement itu sendiri akan saya jelaskan. Yang pertama dari artikel 27 mengenai patentable subject matter. Di sini mengatur bahwa setiap paten harus tersedia untuk setiap penemuan, apakah produk atau proses di semua bidang teknologi asalkan masih baru, melibatkan inventif langkah, dan mampu aplikasi industri. Selanjutnya mengenai implementasi dalam hukum nasionalnya sendiri, paten di Indonesia harus memiliki unsur kebaruan, langkah inventif, dan dapat diterapkan di bidang industri. Hal ini berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Paten. Hal ini dikecualikan atau invensi yang tidak dianggap sebagai paten ada 5, yaitu kreasi estetika, aturan atau metode, skema, presentasi, atau penemuan yang sudah ada sebelumnya. Baik, selanjutnya di artikel 28 yang mengenai right confer, di mana pemilik paten juga berhak untuk mengalihkan atau mengalihkan secara berurutan atau dialihkan untuk menyelesaikan kontrak lisensi. Implementasi dalam hukum nasionalnya, Indonesia mengatur ketentuan pengalihan tentang paten. Dalam pasal 74 Undang-Undang Paten, paten dapat dialihkan dengan beberapa cara, yaitu pewarisan, hibah, wasiat, wakaf, perjanjian tertulis, dan sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, artikel 29 mengenai condition on patent applicants. Pemohon paten diminta untuk mengungkapkan penemuan dengan cara yang cukup jelas agar penemuan dapat dilakukan oleh orang yang ahli di bidangnya. Implementasi dalam hukum nasional berdasarkan pasal 25 ayat 2 Undang-Undang Paten untuk mengajukan paten harus memberikan informasi atau menunjukkan cara terbaik untuk melaksanakan paten tersebut. Artikel 30, anggota dapat memberikan pengecualian terbatas pada hak
pada hak eksklusif yang dibenarkan oleh paten, asalkan bahwa pengecualian tersebut tidak bertentangan secara tidak wajar dengan eksploitasi paten yang normal, dan tidak secara tidak wajar merugikan kepentingan sah dari pemilik paten, dengan memperhatikan hak-hak yang sah kepentingan pihak ketiga. Implementasi hukum nasional itu sendiri ada dalam pasal 81 Undang-Undang Paten, di mana sifat non-eksklusif ini dimaksudkan lisensi yang diberikan kepada satu penerima lisensi untuk mengeksploitasi paten tidak dilarang untuk diberikan kepada pihak lain. Selanjutnya, artikel 32, revocation or forfeiture, di mana sebuah kesempatan untuk peninjauan kembali atas keputusan untuk mencabut atau kehilangan paten yang harus tersedia. Implementasi dalam hukum nasionalnya, pencabutan paten tersendiri diatur di pasal 130 Undang-Undang Paten. Berikutnya artikel 33, yaitu Terms of Protection. Jangka waktu perlindungannya sama, yaitu 20 tahun, di mana di hukum nasional Indonesia, pasal 22 Undang-Undang Paten, diatur bahwa jangka waktu paten ialah 20 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan. Yang terakhir ada artikel 34, Proses Paten, Burden of Proof, di mana pembuktian digunakan untuk keperluan proses perdata sehubungan dengan pelanggaran hak-hak pemilik. Implementasi dalam hukum nasionalnya berada di pasal 145 Undang-Undang Paten, di mana beban pembuktian menjadi kewajiban dari tergugat. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, dipersilakan kepada Cinta. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait prinsip dalam TRIPS yang tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten. Jadi, terdapat ketidaksesuaian implementasi dari Undang-Undang Paten dengan asas non-diskriminasi dalam TRIPS Agreement, di mana terdapat di dalam pasal 20 Undang-Undang Paten yang menjelaskan bahwa kewajiban membuat produk atau menggunakan prosesnya di Indonesia yang secara imperatif ditegakkan melalui ketentuan pasal 132 ayat 1 huruf E Undang-Undang Paten, yang di mana terdapat suatu konsekuensi dengan adanya upaya hukum pengajuan permohonan penghapusan paten yang tidak melaksanakan ketentuan pasal 20 Undang-Undang Paten. Jadi dalam hal ini, bahwa ketentuan yang diwajibkan di dalam pasal 20 Undang-Undang Paten merupakan tindakan yang akan memberatkan bagi pemohon paten dalam hal memproduksi dan menggunakan prosesnya di Indonesia. Sehingga dapat dikatakan pasal 20 Undang-Undang Paten tersebut mendiskriminasi karena mengakibatkan banyak protes dari investor yang dikarenakan dalam implementasinya banyak perusahaan yang mendaftarkan patennya di berbagai negara dan terkendala dalam mendirikan pabrik, yang dimana sebagian besar perusahaan bergantung pada pendistribusian yang baik, sehingga pasal 20 Undang-Undang Paten ini dapat direvisi oleh pemerintah dan dapat mendorong peningkatan industri dalam negeri dan sejalan dengan asas non-diskriminasi dari TRIPS Agreement. Next. Baik, selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari yang sudah dijelaskan oleh kelompok kami. Jadi konsekuensi menjadi bagian dari anggota WTO, Indonesia harus menjaga dan melaksanakan kewajiban sejalan dengan perjanjian TRIPS, di mana persetujuan TRIPS ini diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, di mana persetujuan TRIPS memberikan mandat prinsip yang terdapat di dalam GATT, antara lain ada Most Favored Nation atau non-diskriminasi dan national treatment. TRIPS ini memiliki tujuan untuk melindungi dan menegakkan hukum hak milik intelektual guna mendorong timbulnya inovasi, pengalihan serta penyebaran teknologi dengan cara menciptakan kesejahteraan sosial dan ekonomi serta berkeseimbangan antara hak dan kewajiban. Nah, lalu persetujuan TRIPS ini juga mencakup hak cipta dan hak-hak yang terkait seperti merek dagang, indikasi geografis, desain industri, paten, desain tata letak, sirkuit terpadu, perlindungan informasi yang dirahasiakan, perlindungan praktek anti persaingan dalam lisensi di kontrak. Paten juga dalam persetujuan TRIPS diatur di dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 dan sesuai ketentuan pasal 27 ayat 2 persetujuan TRIPS di Indonesia yang mengatur paten dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten. Baik, sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator, silakan. Baik, sekian penjelasan dari kelompok 7. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.